Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasil ra'ufur rahim, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu dan malam ini kita berada di malam yang ke-11 bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang doa kamilin. Dan kita telah sampai pada bacaan waliz zakati fa'ilin. Di dalam doa ini kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Pembahasan kita sekarang tentang orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Apa itu zakat? Saudara, ada orang yang pernah bertanya perbedaan zakat dengan infak, sedekah, dan hadiah. Di mana bedanya? Saudara, zakat itu sejumlah harta yang harus kita keluarkan apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Ada berapa syaratnya? Secara global syaratnya itu ada 4. Yang pertama, syaratnya orang Islam. Yang kedua, sudah mencapai nisabnya. Berapa nisabnya? Kalau menurut Imam Syafi'i, nisabnya itu 96 gram emas. Nisab itu ukuran. Jadi ukurannya kita mengeluarkan zakat kalau harta kita sudah mencapai 96 gram emas. Ada juga ulama yang mengatakan 85 gram emas. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, sudah mencapai haul. Artinya sudah 1 tahun perputaran harta kita itu. Dan syarat yang keempat itu adalah milkut tam. Harta itu adalah milik kita sendiri. Ini 4 syarat wajib kita mengeluarkan zakat. Itu namanya zakat. Lalu apa itu infak? Infak itu satu pemberian yang identik dengan harta. Karena kalau kita buka di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berinfak, objeknya adalah harta. Alladzina yunfikuna amwalahum. Orang-orang yang menginfakkan hartanya. Maf'ul bihnya amwal, harta. Maka kalau infak itu identik dengan harta. Kemudian sedekah. Sedekah itu modelnya banyak, macamnya banyak. Bisa sedekah dengan uang, bisa juga sedekah dengan nasihat, bisa juga sedekah dengan doa, bisa juga sedekah yang paling ringan adalah dengan senyum kepada saudara kita. Sedekah artinya lebih luas. Apapun bentuk yang kita berikan kepada orang lain, dengan hartakah, dengan doakah, dengan saran, masukan, nasihat, atau sekalipun dengan senyuman, itu bisa berbentuk sedekah. Artinya lebih luas.
Maka sedekah itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Nah, kalau sedekah wajib, nah ini bisa berbentuk zakat atau juga bisa berbentuk nadar. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, itu ada 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata sadaqah, innamas sadaqatu lil fuqara, dan seterusnya. Tidak menggunakan kata innamas zakat. Kenapa? Karena arti sedekah itu bisa berarti sedekah wajib berupa zakat, berupa yang dinadarkan, atau juga bisa berupa sedekah sunnah, bisa menjadi infak nantinya. Ada lagi yang namanya hadiah. Hadiah itu pemberian cuma-cuma. Nah, tadi kalau saya katakan bahwa zakat, infak, sedekah itu pemberian minal a'la ilal adna, dari orang kaya kepada orang miskin. Tetapi kalau bentuk hadiah ini bebas, dari orang kaya memberikan kepada orang miskin, bisa juga dalam bentuk hadiah, atau mungkin orang miskin memberikan sesuatu kepada orang kaya, itu merupakan hadiah. Jadi itu sedikit tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah, perbedaannya. Zakat itu terbagi 2. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu sebenarnya yang paling tepat kita menyebutnya adalah zakat fitri, bukan zakat fitrah. Karena zakatul fitri ya tuhratan lis-shaim, bahwa zakat fitri itu adalah sebagai pembersih buat orang-orang yang berpuasa. Jadi bukan zakat fitrah penyebutannya, yang lebih tepat itu adalah zakat fitri, karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah mungkin dimaklum oleh kita semuanya. Ya, zakat fitri. Nah, zakat fitri ini diberikan di bulan Ramadan atau menjelang salat Idul Fitri, itu lebih afdal. Ya. Apa yang harus kita berikan dengan zakat fitri ini? Zakat fitri yang kita berikan adalah makanan pokok. Makanan pokok kita bangsa Indonesia adalah beras. Berapa yang harus kita keluarkan? 3,5 liter beras. Itu namanya zakat fitri. Dan yang kedua zakat mal. Zakat mal itu bisa berupa emas, perak, bisa juga urudut tijarah, harta perdagangan, bisa juga merupakan zuru', ya, tanaman, pertanian, ya, atau mungkin hal-hal barang tambang, rikas dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan harta yang harus kita keluarkan dalam bentuk harta. Ya, itu namanya zakat mal. Nah, kalau zakat mal ini tidak harus dikeluarkan di bulan Ramadan saja. Ya, ketika haul kita sudah sampai, maka wajib kita keluarkan zakat tersebut. Jangan kita menunggu datangnya bulan Ramadan, sementara haul zakat mal itu sudah harus kita keluarkan, tetapi kita tunggu bulan Ramadan mengeluarkannya, kita termasuk orang-orang yang zalim. Saudara, kembali pada bacaan kita, waliz zakati fa'ilin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijadikan orang-orang yang mau mengeluarkan zakat. Nah, ini perlu buat kita. Dan jangan lupa zakat kita kepada mereka, orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Baik, saudara sekalian yang saya hormati, masih panjang pembahasan kita tentang zakat, namun saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kita kekuatan iman dan Islam, semangat kita untuk berzakat, semangat kita untuk berinfak, semangat kita untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang yang mengeluarkan zakat, orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah, akan ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dia keluarkan tidak akan berkurang sedikit pun. Bahkan itulah yang menjadi jaminan nanti dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma naqasat sadaqatun min mal bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta yang kalian sedekahkan itu tidak akan sedikit pun berkurang, bal yazdad,
bahkan semakin bertambah dan bertambah. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Insyaallah besok malam kita lanjutkan kembali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.